wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Oke. Pengumuman sedikit, minggu depan libur, ya kan? Tanggal merah kan? Iya. Nah, tapi kan kita di RPS itu rencananya minggu depan itu kuis ya. Minggu depan kuis. Iya, Pak. Jadi kita aja negosiasi aja. Bagaimana mau ndak misalkan kalian minggu depan meskipun libur tetap ada kuis atau kuisnya diganti hari ini. Gimana? Pak, pas libur aja, Pak. Libur. Hah? Oh, hari ini, libur. Pak. Gitu. Bentar dulu Pak, kuisnya bentuk apa? Dalam bentuk apa Pak? Kuisnya pilihan ganda seperti biasa di aula itu. Oh. Ya. Jadi kalau waktu libur ya nanti misalkan waktu hari Rabu besok kita nggak perlu Zoom meeting, kalian ngerjakan kuisnya sendiri-sendiri di aula, tapi ada batas waktunya. Jadi mulainya kuisnya itu dibuka mulai 8.50, terus ditutup saya set jam berapa? Saya set jam 10-an, 10 lebih 5. Jadi kalau kalian telatnya 15 menit baru buka kuis itu masih bisa submit. Nah, kuisnya itu dibukanya 60 menitan. Maksudnya satu kali attempt terus batasnya 60 menit. Nah, terserah. Misalkan kalian mau hari ini aja supaya minggu depannya bebas, libur, boleh. Terus nanti kan kita mendekati UTS ya. 2 minggu lagi UTS. UTS-nya nggak perlu ngerjakan soal lagi. Saya ganti project. Nanti kita selesai kuliah, saya perlihatkan projectnya dan kelompoknya. Kelompokan kok. Jadi nggak berat. Pak, maaf Pak. Ya. Ini absen di aula, passwordnya apa ya Pak? Oh iya, bentar. Password di aula. Oh ya, jangan lupa absen. Passwordnya, kalau di aula, passwordnya ini saya taruh di chat. Terus yang di STMM juga, jangan lupa. Udah kelihatan. Passwordnya tadi di chat. Sudah Pak. Ya. Ya sudah, kalau gitu nanti saya tanya lagi kalau sudah selesai kuliah, keputusan kalian bagaimana? Mau kuisnya sekarang atau mau minggu depan waktu kalian libur? Sebenarnya kalau libur mending libur sih. Cuman kan kita sudah jadwalkan kuis di RPS itu. Oke, kalau gitu saya mulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan kuliah tentang pemodelan. Pemodelan ini sebenarnya hanyalah salah satu bentuk abstraksi. Jadi kalau kalian kemarin minggu lalu itu sudah paham abstraksi, pemodelan ini nggak masalah. Mungkin supaya kenal aja pemodelan itu maksudnya apa yang disebut dengan model ketika nanti kita bekerja atau ketika nanti kita menulis sesuatu, skripsi atau apapun itu. Jadi banyak orang yang bilang model ini, model itu, model ini, model itu, cuman kan kita nggak tahu maksudnya model itu apa sih, gitu kan. Oke, pendahuluan dulu. Yang kita lihat di banyak tempat selama ini itu sebenarnya juga sebuah model, sebuah bentuk abstraksi kan. Seperti pembahasan kita minggu lalu, kita lihat Google Maps itu kan abstraksi. Ternyata Google Maps itu, peta itu juga namanya disebut juga dengan model. Salah satu bentuk abstraksi dari dunia nyata, ya kan. Jadi model ini sebenarnya adalah replika dari dunia nyata dalam suatu bentuk, ya, bentuk apapun itu, intangible maupun tangible, maksudnya bisa dipegang atau tidak bisa dipegang. Dan dia juga sifatnya sama seperti abstraksi, menyembunyikan detail yang non-relevan dengan konteksnya. Nah, zaman dulu ini ada namanya orrery. Orrery itu kayak apa, model Karasuria itu udah dates back to ancient Greek, maksudnya zaman Yunani kuno itu mereka sudah menggunakan itu, meskipun bentuknya belum sophisticated itu ya, bentuknya masih standar, cuman mereka sudah berhasil memodelkan apa, galaksi atau tata surya. Nah, sebelahnya itu ada climate model. Maksudnya apa?
itu sebenarnya peta yang isinya adalah prediksi iklim atau cuaca dari NASA. Nah, dia memodelkan apa di situ? Dia memodelkan image satelit dan awan-awan atau pergerakan angin, dan nanti ditranslasikan menjadi misalkan di sini potensi hujannya atau potensi panas atau salju, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita membahas, hari ini kita membahas pemodelan kalau di pemrograman itu seperti apa sih? Sebentar ya. Apa ini? Lah kok dilepas maksudnya? Salah tulis mungkin. Salah kirim. Iya Pak, salah tulis Pak. Oh iya. Pencet Pak. Oke, enggak. Oke, konsep model. Model ini kan penerapan abstraksi ya. Jadi tujuannya itu supaya kita tidak menerka-nerka. Kalau kemarin abstraksi itu kan, kalau misalkan kita cuma omongkan saja, tidak ada bentuknya, tidak ada visualnya, atau cuma tulisan, itu kadang-kadang orang yang akan kita berikan konsep tersebut atau ide tersebut itu masih menerka-nerka bentuknya seperti apa, ya kan? Misalkan nih saya ngomong, oh nanti saya membuat dunia virtual yang isinya itu kebakaran di sebelah kiri, terus tapi kalau kita lurus itu nggak ada jalan, misalnya. Bingung kan? Oh, saya juga bingung tadi ngomong kayak tadi, ya kan? Nah ini makanya salah satu bentuk model di dunia komputer itu, ini saya tunjukkan tempat kuliah saya dulu, di fotonya ini ada namanya Virtual Reality Center. Jadi ini terbesar sedunia mungkin ya, terbesar sedunia. Dia itu isinya tower ini, sebelah kanan ini. Itu isinya kayak fully immersive VR gitu. Jadi kita masuk ke dalamnya, kita bisa jalan-jalan dan pakai kacamata itu. Suara, angin, bau, kita keliling itu sudah seperti beneran, sudah seperti nyata. Misalkan hari itu adalah kita mengadakan simulasi, karena Iowa State ini fokusnya juga aerospace ya, tempat kuliah saya dulu itu, simulasi perbaikan space station, misalkan International Space Station. Jadi kita serasa berada benar-benar di International Space Station. Meskipun masih ada gravitasi ya, tapi kita bisa melihat, bisa merasakan dinginnya, bisa merasakan misalkan ada bau kopinya orang astronot lain misalkan, atau bau konsleting listrik seperti itu. Jadi virtual reality ini juga salah satu bentuk pemodelan. Misalkan kalau bingung pemodelan itu apa sih? Bentuknya apa sih? Banyak sebenarnya. Jadi salah satunya yang lagi ngetren itu ya virtual reality ini. Dibuat semirip mungkin dengan keadaan untuk mensimulasikan keadaan sebenarnya. Jadi apapun. Misalkan kalau kenapa sih kok kita di Iowa State itu dulu butuh pemodelan perbaikan space station, supaya astronot yang mau berangkat ini dia bisa belajar dulu tanpa harus nanti ketemu di sana. Dan pemodelan ini dibuat seril mungkin supaya nanti nggak kaget gitu kan. Supaya nanti di luar angkasa itu dia udah tahu apa yang dia lakukan. Nah, detail-detailnya itu juga selalu diperhatikan kalau di model. Tapi kan model ini kan bentuk abstraksi ya. Karena bentuk abstraksi, jadi detail-detail yang tidak relevan itu nggak ada. Misalkan tekanan di ruang angkasa kan, itu nggak disimulasikan. Terus misalkan gravitasi itu juga nggak disimulasikan di situ. Jadi konsepnya model sebenarnya sama seperti konsep abstraksi, cuman biasanya model itu ada bentuknya, gitu, ada representasinya. Nah ini menurut bukunya Beecher ya, konteks komputasi model itu menunjukkan entitas dan hubungan antar entitas. Nanti ini model ini juga dipakai untuk memodelkan data. Jadi ketika kalian nanti berhubungan dengan database, itu pasti ada yang namanya entity relationship diagram, yaitu hubungan antar data itu dalam database itu seperti apa. Supaya apa nanti kita memodelkan itu, supaya kita tahu menempatkan data-data itu di mana tempatnya, supaya kita nggak numpuk lah. Efisiensi juga, hubungannya efisiensi database. Nah, jadi memang sesuai dengan konsep abstraksi ya, menyembunyikan beberapa detail realitas dari suatu objek. Model ini jadi a part of reality, maksudnya kalau dari buku Beecher ini a part of reality itu maksudnya misalkan kayak tadi peta ya, climate change, climate map,
prediksi iklim itu kan a part of reality. Kita kan enggak menampilkan seluruh bumi itu dan semua yang terjadi di dalamnya itu. Itu kan cuma part of reality, yaitu iklim. Itu direpresentasikan oleh model. Dan model itu kan juga menyembunyikan beberapa part of reality itu tadi. Misalkan awannya itu disembunyikan, diganti dengan warna, potensi hujan, atau apapun. Sampai sini ada yang bingung? Sebenarnya nggak sulit model ini, ngulang kayaknya, kayak ngulang ke abstraksi sih. Nah, jadi hal-hal yang bersifat relevan itu dapat direpresentasikan menggunakan dua komponen, namanya entitas dan hubungan. Jadi dari setiap hal yang relevan itu, misalkan tadi ada namanya peta ya, peta itu sebuah entitas, atau misalkan benua Amerika itu sebuah entitas, benua Asia itu sebuah entitas. Entitas itu pasti memiliki properties kan, namanya apa, terus mereka itu pasti punya hubungan antara satu sama lain. Misalkan entitas benua ini hubungannya dengan entitas awan. Itu pasti mereka punya hubungan. Hubungannya apa? Itu nanti kita bisa definisikan. Nah, entity atau entitas dan relationship atau hubungan ini seringkali diberi label untuk memberikan informasi tambahan. Nah, biasanya itu namanya properties labelnya. Properties dalam entitas itu misalkan nama benua, nama kota kalau kita zoom in ya kan. Terus nama selat, nama lautan, itu kita dikasih properties, namanya properti dari entitas tersebut, ya kan? Terus ada tipe itu klasifikasinya, misalkan kalau itu namanya tadi climate map itu, misalkan ada warna, ya kan? Kalau warnanya semakin biru, misalkan ada garis gini ya, keterangan garis gini, warnanya semakin biru itu semakin potensi hujannya semakin tinggi. Nah, itu tipenya, klasifikasi. Misalkan awannya tadi berwarna biru gelap banget, oh berarti itu melambangkan apa. Ya kan? Terus habis itu ada rules, peraturan. Peraturan ini misalkan ada tulisannya di peta tersebut, climate tadi. Contohnya masih sama ya, peta terus ya, biar nggak bingung. Di peta tersebut tadi ada tulisan bahwa ramalan ini atau peta ini hanya berlaku sampai berapa. Itu kan ada peraturannya, maksudnya ada rules-nya dalam satu model itu. Dia nggak akan berlaku selamanya, karena peta itu kan akan selalu berubah. Jadi dia akan ada tulisan updated berapa menit ago, misalkan kayak gitu. Atau misalkan ini akan relevan untuk 1 hari ke depan. Terus ada behavior. Behavior ini ada tulisan, misalkan kalau di climate map tadi ada tulisan awannya kan gerak nih, deg gitu ya, kalau petanya jalan nih. Itu ada tulisan berapa kecepatan anginnya berapa knot misalkan gitu. Itu behavior, mendeskripsikan sebuah action dari peta tersebut, climate map tersebut. Ini biasanya model itu ada 4 ini, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang lain juga, cuman seputar itu, biasanya seputar itu. Nah, sekarang kita masuk ke model, perbedaan model statis dan dinamis. Jadi model itu ada yang statis, ada yang dinamis. Maksudnya apa? Kalau statis itu model tersebut nggak akan berubah. Kayak peta print-printan. Peta print-printan itu ya gitu aja dari dulu kan. Peta Surabaya itu dari dulu ya gitu itu. Nggak akan berubah. Dan kita nggak bisa, dari peta kertas yang kita bisa beli di tempat-tempat rekreasi itu kita nggak bisa zoom in. Kan? Jadi petanya itu bisa gitu. Skalanya pas, 1:sekian. Ya kan? Tapi peta model statis ini memiliki keterbatasan, yaitu dia tidak bisa merepresentasikan apa yang terjadi di dunia kan. Padahal model ini harus merepresentasikan a part of reality, yaitu dunia kita ini, supaya kita bisa lebih mengerti istilahnya kan. Makanya ada yang namanya model dinamis. Nah, model dinamis ini untuk menjelaskan perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Misalkan kita punya peta Surabaya tadi, kita kasih dia interaktif.
Yaitu kita kasih dia misalkan slider waktu. Kita bisa geser tuh. Misalkan ya bisa geser. Dari tahun 1800-an, misalkan dulu 1800-an itu Pantai Kenjeran itu masih banyak airnya atau gimana. Atau sekarang itu naik airnya gimana. Itu kan bisa kita lihat. Batas-batasnya itu bisa berubah apa enggak. Kan kayak gitu. Jadi perubahan itu ada namanya stage atau status, yaitu deskripsi entitas pada satu titik waktu tertentu. Misalkan kita tadi, peta tadi, climate map tadi, untuk tanggal 21 Oktober, itu petanya seperti ini, jam 9.05, petanya seperti ini. Misalkan. Dia ketika jalan ada transisi, dia berubah. Bentuk awannya itu berubah. Itu kan dia namanya dinamis. Jadi climate map tadi termasuk model dinamis. Kalau statis itu ya nggak bisa apa-apain. Ya udah ditaruh aja. Nah, dalam model dinamis itu juga terdapat peristiwa atau action. Peristiwa itu misalkan yang memicu transisi tadi waktu ya kan. Kita nunggu itu ada yang memicu perubahan dari model itu. Ada lagi action, tindakan, yaitu kalau kita membuat modelnya itu interaktif. Nah, saya kasih contoh aja. Saya waktu beberapa bulan yang lalu itu iseng-iseng buat apa namanya peta COVID. Ya. Kalau sekarang datanya sudah nggak update sih. Saya tunjukkan model dinamis itu seperti apa. Salah satu contohnya. Nah, ini masih update. Bisa dilihat sendiri, ini alamatnya covid-dsd-stmm-uner.hiroku.com. Ini nanti kalian kalau ambil mata kuliah apa ya, analisis data spasial atau data visualization, nanti bisa belajar ini untuk membuat apapun itu yang terkait dengan data spasial. Nah, ini gambarnya bagus, tapi sebenarnya datanya cuma CSV biasa, angka atau isinya. Nah, ini kan termasuk model dinamis ya. Model dinamis ini menggambarkan peta Kelurahan Surabaya sama warnanya. Ini kan tadi merepresentasikan apa itu namanya, misalkan saya hover di sini ya, itu ada nama kecamatan. Ini kan namanya properties. Jadi satu entitas kota ini, itu kelurahan Ujung misalkan. Itu ada jumlah konfirmasi positif COVID-nya berapa, jumlah ODP-nya berapa, PDP-nya berapa. Ini kan termasuk properties. Tapi saya tidak memasukkan dinamis di sini, saya tidak memasukkan unsur peristiwa waktu. Jadi ini memang nggak update, sangat tidak update. Ini bulan Maret paling. Jadi benar-benar masih cuman hitungan jari kasusnya. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa dihitung ya, jarinya siapa yang mau hitung, ratusan ribu ya. Nah terus misalkan saya lihat yang merah, oh, ini udah kelihatan konfirmasi positifnya berapa, ini berapa. Ini termasuk data apa model dinamis, yaitu kita bisa menggunakan trigger action. Misalkan saya hover di sini itu keluarnya ini, hover di sini keluar ini. Susah bisa zoom in juga. Bisa nggak ya zoom in? Oh bisa. Nah, rungkut, kan? Bisa zoom out. Ini termasuk namanya model dinamis. Jadi mau nyoba silakan mau tahu model dinamis seperti apa, bisa di situ atau bisa di Google Map seperti biasa. Google Map tuh bagus sih pokoknya itu sak dinamis ini Google Map. Oke, jadi perbedaannya model statis dan dinamis sudah paham ya. Gampang kan? Nah, ini contohnya tadi. Ada prediksi iklim dan cuaca, ada peta. Terus contoh-contohnya tadi sudah seperti saya berikan. Ada lagi contoh model dinamis, itu misalkan machine learning model. Machine learning model ini salah satunya adalah merepresentasikan jaringan saraf manusia. Misalkan ini untuk mendiagnosis COVID dari X-ray misalkan ya. Nah, model di dalamnya ini sebenarnya kan tulisannya cuma notasi-notasi matematika dan diagram bunder-bunder gitu ya. Tapi sebenarnya itu merepresentasikan bagaimana jaringan saraf kita bekerja. Gitu. Jadi ada neuron yang activated, ada yang tidak. Itu bagaimana dia bisa memutuskan bahwa itu COVID.
kan kita bisa mereplikasi otaknya dokter ini ke dalam mesin, yaitu dengan model ini, namanya modelnya neural network. Kalau untuk image biasanya namanya convolutional neural network. Itu nanti ada metode yang lebih matematis lagi, lebih jelimet lagi dari hanya sekedar saya menyebutkan seperti ini. Yang kemarin ikut Shopee, nah itu kemungkinan nanti kalian pakai neural network. Jadi bisa belajar neural network itu seperti apa. Kemungkinan kalian pakai itu. Jadi salah satu model yang ikut kompetisi kemarin juga salah satu model namanya misalkan decision tree ya. Decision tree itu juga merepresentasikan dunia nyata, yaitu bagaimana kita membuat suatu keputusan. Ya kan, kalau enggak ini ya ini, kalau enggak ini ya ini. Kenapa kok kita membuat keputusan itu? Kita buat reasoningnya. Jadi kita buat model dan kita representasikan dalam komputer. Itu. Dinamis kenapa? Karena berubah terus. Jadi data yang baru ini kan pasti berubah. Ketika dia dimasukkan, ternyata dia prediksinya adalah 85% COVID misalkan. Ya sudah, kita update modelnya tuh, diupdate dengan data yang baru. Jadi ketika ada kasus yang baru lagi, dia akan semakin kaya penelitian ke pengetahuannya. Lampu TikTok, Mas. Nah, ini ada namanya pemodelan data. Pemodelan data ini salah satu aspek penting ya dalam pemodelan. Kalau kalian nanti fokusnya ke data engineering, ini namanya entity relationship diagram. Nah, kenapa kok kita perlu memodelkan data? Supaya data tersebut tidak redundant. Tidak redundant itu tidak double-double istilahnya ya. Kalau kalian pernah ke kelurahan, mau ngurus KK, itulah sebenarnya sangat redundant ya. Ngurus KK harus bawa fotokopian inilah, fotokopian ini, kan pusing. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memodelkan data itu, nggak perlu kita bawa legalisiran SK, legalisiran apapun itu ya kan. Kan mereka tinggal cari aja hubungan nama ini kemana, hubungan nomor KTP ini kemana. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah lumayan bagus, kita punya eKTP. Di eKTP itu nomor KTP itu sebagai unique identifier yang nanti dia bisa terhubung ke banyak tempat. Terhubung ke keluarga, terhubung ke nama kita siapa, kerja di mana. Nanti di kerjaan itu datanya juga bisa dibuka lagi, terhubung kemana. Nah, diagram IR ini tuh high level design dari model data ya. Model yang dihasilkan ini nanti bisa memberikan kita pemahaman konseptual. Maksudnya konseptual itu apa? Supaya orang yang melihat ini tahu hubungan-hubungan ini kemana datanya, sehingga kita bisa memilah-milah data tersebut jadi lebih rapi. Jadi kalau kita sudah memasukkan nama kita di suatu tempat, kita nggak perlu lagi nulis nama lagi di suatu tempat lain. Kita tinggal masukin KTP misalkan. Jadi misalkan kalian sekarang data kalian ini KTP sudah masuk semua misalkan ya. Terus kalian daftar ke puskesmas, disuruh ngisi nama, jangan mau, jangan mau. Nama kalian itu sudah ada gitu. Isi aja nomor KTP. Seharusnya kalau sistemnya bagus, nama kalian ini sudah bisa masuk sih. Jadi mengurangi human error juga, karena kadang-kadang ada yang namanya misalkan nama saya Ruza ya. Ruza, saya tulis di eKTP itu Ruza. Kalau saya ngomong ke puskesmas, namanya siapa? Dituliskan Ruza. Hah? Ruza, jadinya satu. Apa pakai H? Apa jadi Riza? Sore itu jadi Riza itu. Itu makanya pemodelan data itu sebenarnya penting kalau diaplikasikan secara nyata. Nah, ini ada di pemodelan data itu ada yang namanya logical dan physical data model. Kalau logical itu maksudnya adalah bagaimana kita menggambar atau menuliskan data itu dan kita berikan ke orang lain, kita perlihatkan ke orang lain. Desainnya seperti ini loh, misalkan kayak gitu. Nah itu ada notasi-notasinya. Memang nanti kalian akan belajar ini lebih di mata kuliah pengantar basis data. Kalau sekarang saya cuma tunjukkan aja dan kita nggak perlu terlalu dalam di sini. Tapi perlu dipelajarin juga karena nanti kalian mungkin saja bisa ketemu dengan logical data modeling. Misalkan tadi logical data modeling termasuk yang ini tadi ya, model of student record. Nah, misalkan dalam entitas student ini atributnya apa aja sih?
oh ternyata ada atribut nama, ada atribut address, ada atribut phone number, ada atribut DOB ini date of birth, ya. Kita juga bisa lihat di sini, kalau kalian kelihatan, saya nggak kelihatan sih. Ini misalkan ada customer. Customer ini ada propertiesnya atau atributnya. Itu ada customer ID, ada nama, ada tempat tinggal, ada kesukaannya apa. Nah, ini bisa terhubung dengan misalkan belanjaannya dia. Misalkan ini belanjaannya, misalkan saya nggak kelihatannya apa. Nah, belanjaannya dia itu ternyata ada apa aja di sini. Nah, dari pemodelan data itu kita bisa mengatribusikan atau mengasosiasikan customer ini dengan barang-barang tertentu. Sehingga implikasinya apa? Di masa depan kita bisa tahu kira-kira customer ini itu sukaannya apa. Dan kita bisa rekomendasikan itu. Makanya kenapa kok logical data model itu juga penting untuk nanti. Meskipun kita tidak bisa langsung implementasikan ke komputer ya, tapi kita bisa melihat koneksi-koneksinya, apa relationship-nya. Dan kita bisa terka apa kira-kira dia mau apa. Ini lebih ke cara berpikir kita. Nah, lain hal di physical data model. Di physical data model ini memang lebih merepresentasikan apa yang ada di dalam database. Tipe datanya, terus dia terhubung kemana. Kalau kita mau ambil ini tuh terhubung kemana. Misalkan member ini, ID-nya sama dengan foto enggak? Oh, ternyata sama. Terus namanya gimana? Oh, ternyata cuma disimpan di sini. Jadi ini cuma menyimpan data terkait member, tapi menyimpan data terkait foto, tapi semua terhubung satu sama lain. Kalian kalau mau belajar lebih lanjut tentang logical and physical model, bisa cari sendiri ya. Soalnya nanti kita akan belajar ini lebih lanjut di manajemen basis data atau di pengantar basis data. Nah, ini tadi saya bilang tadi, di pemodelan data itu harus ada yang tahu itu entitas, entity, atribut, nama-nama tadi, kayak properties istilahnya. Terus hubungannya, relationship-nya, sama cardinality. Ini nanti kata-kata yang akan sering muncul kalau kalian memodelkan data. Nah, entitas ini itu apa sih? Entitas itu ya tadi, seperti saya bilang, benda yang bersifat tangible atau tidak, atau intangible. Maksudnya apa? Kalau tadi kasus customer belanja tadi itu ada nama, misalkan entitas customer. Customer ini punya atribut apa aja sih? Oh, punya nama, punya tempat tinggal, nomor KTP, nomor customer, misalkan, terus nomor apapun itu. Customer itu biasanya apa aja sih yang kita butuhkan datanya itu. Terus ada barang belanjaan, misalkan, oh barang belanjaan ini punya barcode, barang belanjaan ini punya nama, punya jenis, apapun itu kan atributnya. Entitasnya namanya belanjaan, misalkan. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Kuisnya nanti juga seputar ini. Belum sih, Pak. Belum ya? Oke, lanjut. Nah, atribut tadi seperti yang saya bilang tadi, atribut itu merepresentasikan fakta atau propertiesnya. Kalau saya bilang yang di dinamis model tadi ada namanya properties, ya atribut itu sama dengan properties. Ya kan, di student ini tadi apa aja atributnya. Kalau kalian bingung baca apa ini namanya definisinya ini ya enggak apa-apa. Asal kalian tahu yang atribut itu yang mana sih, entitas itu yang mana sih. Terus hubungan. Nah, hubungan ini nanti hubungan ini nanti erat dengan peraturan-peraturan yang akan kita buat di dalam database. Jadi hubungan ini tuh ada yang namanya binary relationship, yaitu hubungan antar dua entitas maksud saya. Terus ada ternary relationship di antara 3 entitas. Ada n-ary relationship antar banyak entitas. Ada juga yang namanya unary relationship. Hubungannya entitas itu hanya dengan dia sendiri. Maksudnya apa sih kayak gitu tuh? Ya nanti kita bisa lihat dari contoh. Jadi ada macam-macam relationship ini. Misalkan ya, ada hubungan binary antar mahasiswa dan mata kuliah. Ya kan? Hubungannya itu jenisnya apa? Ada jenisnya itu one to one, ada one to many, ada many to many. Misalkan nih,
satu mahasiswa itu dapat mengambil berapa kuliah? Satu atau lebih kan? Ya kan? Jadi kita bisa tulis one to many. Iya. Tapi apakah banyak mata kuliah ini dapat diambil satu mahasiswa? Juga. Berarti kan juga one to many. Kalau ternyata hubungannya itu adalah banyak ke banyak, kita bisa tulis tuh hubungannya many to many. Banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah dapat diambil satu mahasiswa atau banyak mahasiswa. Jadi hubungannya many to many. Gitu. Nah, ini biasanya ditulis kalau di dalam logical model itu tulis M ini, M to N. Ini namanya many to many. Kalau misalkan ini one to many, itu teachernya itu one to many. Jadi satu teacher hanya bisa mengajar banyak subjek, tapi satu subjek hanya bisa diajar satu teacher. Misalkan itu kalau one to many ya. Kardinalitas ini apa sih? Kardinalitas itu elemen unik dalam satu kolom atribut. Nah, misalkan student ID. Student ID itu kenapa kok namanya kok high cardinality? Kardinalitas tinggi, karena ternyata banyak yang unik. Kalau kalian kemarin lihat data, ini mohon maaf ya, saya ngasih contohnya yang Titanic kemarin, yang ikut lomba. Yang nggak tahu coba tanya temannya. Saya kasih kepikirannya itu sih. Jadi misalkan ada passenger ID. Passenger ID ini kan kalau kita lihat di analisis secara deskriptif, dia kan 100% berbeda tuh. Maksudnya 100% unik. Makanya itu namanya high cardinality. Karena dia jumlah elemen uniknya itu tinggi, banyak. Tapi kalau kita lihat passenger class atau kota tempat tinggal misalkan, dalam satu atribut student atau passenger, itu kita bisa lihat dia low cardinality. Karena apa? Banyak yang sama. Itu cuma lebih ke kategori daripada ke identifier. Misalnya. Ini penting, nanti kita menganalisis atau prediksi suatu data. Misalkan kemarin itu studi kasus Titanic kemarin yang ikut lomba ya, itu kita nggak perlu memakai passenger ID. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengklasifikasikan orang berdasarkan passenger ID. Karena kalau kita mengklasifikasikan orang berdasarkan passenger ID, itu ya cuma unik satu-satu. Satu passenger ID ya satu orang. Gitu. Kita nggak bisa memilah-milah istilahnya. Kalau kita pakai passenger class, kita bisa memilah-milah. Karena cuma ada 3. Passenger class ini. Kita bisa memilah-milah. Makanya yang penting, kardinalitas. Kita harus tahu. Nah, ditulisnya itu apa? Kalau di dalam pemodelan data itu ada yang namanya kardinalitas hubungan atau relationship cardinality. Itu adalah berapa data di dalam satu entitas yang bisa diasosiasikan ke entitas yang lain. Misalkan nih, dalam peraturan ini itu satu subjek ini kan harus diisi oleh satu pengajar ya. Satu mata kuliah itu harus diisi satu pengajar. Makanya minimal satu subjek ini ditulis 1,n kan. Minimal 1 pengajar, maksimal tidak terbatas. Karena satu mata kuliah ini bisa diajar banyak pengajar. Misalkan pengantar pemrograman ini yang ngajar saya dan Bu Ika kan. Ya berarti 1 dan N. Tapi untuk mengadakan satu mata kuliah kan harus ada satu teacher toh. Nah, tapi satu teacher ini minimal dia tidak mengajar nggak apa-apa, 0 makanya. Karena bisa melakukan yang lain misalkan dari peraturan universitas. Misalkan. Tapi maksimalnya berapa? Maksimalnya N tidak terhingga, dia bisa ngajar berapapun sak kuat deh, maksudnya kan. Jadi kalau kardinalitas itu ditulis di dalam pemodelan data itu ada 2 makna, ada kardinalitas data kayak student ID dan kota ini, ada kardinalitas hubungan atau relationship cardinality, yaitu tiap instance unik ini, tiap data unik ini berapa yang bisa terhubung dengan entitas lain gitu. Nah ini hubungan-hubungan tadi, saya rasa kalian sudah tahu. Jadi one to one itu hanya cuma boleh 1, contohnya employee and company car, misalkan 1 mobil hanya bisa digunakan 1 karyawan dalam 1 waktu, itu one to one. Dan 1 karyawan hanya bisa pakai 1 mobil dalam 1 waktu, ya kan? Nggak mungkin dia pakai 2 mobil, intinya apa ya kan? Juga bisa 1 karyawan pakai banyak mobil, atau 1 mobil dipakai banyak karyawan. Itu kan nanti yang menentukan adalah si desainer
dari database-nya. Nah, ini contohnya one to many tadi. Satu pengajar bisa mengajar banyak. Tapi kalau di kasus ini, satu course hanya bisa dipakai satu pengajar. Ini namanya one to many. Nah, gambarnya kayak gini. Kalau man to many, nah ini kayak tadi. Satu kuliah bisa diajar banyak instruktur, dan satu instruktur bisa mengajar banyak kuliah. Bacanya kayak gitu. Tapi ini nggak perlu lah, nggak perlu kita terlalu dalami dulu. Kita hanya perlu tahu garis besarnya aja. Mungkin nanti keluar juga di kuis. Nah, ini terus pembuatan model itu harus mempunyai tujuan. Tujuan harus ada formalitas. Maksudnya formalitas itu apa? Formalitas itu kayak misalkan ini penentuan warna COVID. Ini kan kayaknya kok nggak formal-formal banget ya kan? Dia nggak ada aturan. Maksudnya hijau itu apa? Maksudnya kuning itu apa? Maksudnya merah itu apa? Makanya sempat tukaran tuh, kayak di mana itu tukaran tuh bertengkar, sempat debat berselisih. Di mana berita-berita itu masa ada bilang, oh hari ini Surabaya sudah nggak hitam lagi tapi merah, kan? Karena itu apa? Karena nggak ada formalitasnya. Jadi sebenarnya memodelkan data itu harus ada formalitasnya, harus ada parameter pasti. Misalkan kuning itu parameternya apa? Kalau kita lihat di contoh saya ini, merah ini dan kuning ini saya buat otomatis. Karena apa? Kita skala berdasarkan severity atau keparahan. Misalkan merah ini, ternyata merah ini berada di outlier paling tinggi ya dari distribusi data pasien COVID. Yang tengah itu jadi orange ini. Jadi ini ternyata berada di rata-rata, ukuran rata-rata. Kalau yang agak putih ini, putih agak kuning ini, oh ternyata berada di outlier bawah, outlier kiri. Kalau kita lihat distribusi normal gini, kalau misalkan distribusi normal ya, kayak gitu. Ada min, median, nah ini mediannya di sini. Minnya di sini. Terus ini outlier yang tinggi, merah. Makanya ini harusnya kan ada formalitasnya. Jadi kalau orang bilang, ini hijau, ini merah, nggak ada dasar itu ya, ngawur namanya ya kan, nggak ada formalitasnya. Dan juga harus ada tujuannya. Misalkan kita buat peta COVID itu, kalau tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuannya untuk, misalkan untuk melihat atau mengkontaminasi, misalkan nih ya, ada kelurahan yang merah, atau ada, kalau di ini ada kota yang merah. Tujuannya kan kalau kita sudah tahu merah, tujuannya itu mengkontaminasi supaya di kota itu terus, dan nggak ada yang keluar misalkan, untuk dalam waktu tertentu agar severity-nya turun atau penularannya turun, tidak menyebar kemana-mana. Tapi kalau nggak ada tujuan, ya cuma ada merah, kuning, ini buat apa ya kan? Makanya sebenarnya model itu harus ada tujuannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya setengah kritik. Kenapa kok model yang ada ini kok tidak merepresentasikan dunia nyata? Ada lagi, untuk membuat model itu kita harus akurat dan precise dan presisi. Sekarang apakah peta ini melambangkan real world? Apakah peta ini merepresentasikan keadaan kita sekarang untuk pandemi ini? Ada yang hijau, ada yang nggak jelas ini warnanya. Apakah ini melambangkan? Kan tidak. Jadi kan tidak akurat. Kalau tidak akurat dibuat apa? Ya kan? Useless ini sebenarnya. Peta warna-warna ini useless. Dan apakah ini precise? Apakah misalkan Surabaya hari ini 3.000, saya nggak tahu ya data pastinya, saya udah malas lihat berita itu. Surabaya misalkan 3.000. Apakah precise 3.000? Kan enggak. Banyak faktor kan di sana. Makanya itu kita sebenarnya kalau mau lihat suatu model itu kita juga harus memperhatikan 4 ini. Kalau kita merasa tujuannya udah nggak ada, model ini dibuat tujuannya nggak ada, ya nggak usah dilihat. Terus apalagi formalitasnya sudah nggak ada aturan pasti untuk membuat warna ini. Ada yang misalkan Jatim membuat warna positif COVID-nya 1.000 di provinsinya udah dibilang hijau, ya bisa aja, kan formalitas. Tapi apakah dia akurat dan presisi? Belum tentu. Nah ini kalau membuat model harus diperhatikan. Oke, sudah selesai materinya. Ini materinya hari ini cuma gitu doang. Kita masih punya banyak sekali waktu, 1 jam sisanya. Ini kita cuma dapat 1 SKS. Dan saya juga nggak ada diskusi untuk minggu ini, diskusi kelompok. Nah, ada raise hand, silakan yang mau tanya. Sangat dipersilakan. Mas Faras, monggo Mas.
Ya, Pak Ruza. Ya, silakan. Saya mau tanya, berarti pemodelan data itu yang seperti peta ini atau yang berupa logical tadi, Pak? Yang logical yang kayak flowchart itu, Pak? Oh ya, itu beda guna, beda tujuan, Mas. Jadi kalau peta ini memang salah satu pemodelan data ya. Pemodelan data itu salah satunya peta. Tapi kalau kita mau memodelkan data untuk database, untuk keperluan database, itu pakai yang kayak flowchart tadi, yang logical apa itu ERD istilahnya, entity relationship diagram. Itu kan tujuannya beda. Kalau peta ini tujuannya kita mau visual, kita mau melihat sebaran, kita mau melihat prediksi iklim, ya kan? Tapi kalau pemodelan data tadi tujuannya adalah kita mau melihat relationship antar data, bukan bukan sebarannya, bukan implikasinya. Lebih ke penyimpanan sih sebenarnya. Nanti kalau belajar database, itu kan kita harus bisa mendesain bagaimana database itu bertahan dalam waktu yang lama kan. Misalkan kita kan sekarang zamannya big data ya. Big data ini dalam setiap detik aja, misalkan bayangin aja YouTube ini. 1 menit aja, berapa menit? 1 menit itu berapa video yang ke upload. Nah, itu kan kita harus bisa memetakan data-data video tadi supaya server kita itu efisien, supaya server kita ini cukup istilahnya. Makanya kita perlu entity relationship diagram. Gitu. Jadi tergantung tujuan. Pemodelan data itu yang mana? Gimana Mas Faras? Cukup? Iya, mau tanya lagi, Pak. Oh iya, monggo tanya lagi. Mas Ignatius nanti ya. Silakan. Ini berarti tujuannya sama kayak visualisasi data, Pak? Ya, jadi visualisasi data itu salah satu bentuk pemodelan. Kan merepresentasikan sebuah ide supaya supaya kita bisa tahu ada apa, supaya kita bisa menggambarkan atau grasp itu, supaya kita bisa paham lebih mudah lah. Kalau misalkan tadi sekarang gini, coba bayangkan kita dikasih data laporan cuaca misalkan dalam setiap hari. Laporannya ini cuma ada tulisan kecepatan angin segini, arah awan segini, presipitasi hujan segini. Besoknya juga segitu. Kita kan nggak bisa tahu sebelah di, kan? Terus misalkan cuma dikasih lokasi itu latitude sama longitude, sebelah mana ini, ya kan? Makanya kita memvisualisasikan atau memodelkan data itu menjadi peta. Visualisasi itu salah satu bentuk pemodelan. Gitu Mas Faras. Ya, makasih Pak. Oke. Ignatius, masih Ignatius, silakan. Iya Pak, ini saya cuma mau nanya ini doang sih Pak. Berarti contoh lain sederhana dari pemodelan itu kayak menu di restoran gitu Pak ya? Soalnya kan ada tujuannya, formalitas dan lain-lain itu Pak. Nah, bisa dilihat lagi untuk menu di restoran itu dia memodelkan apa? Gitu. Mungkin pemodelan dari kan data-data dia mau menyajikan makanan apa aja. Terus formalitasnya mungkin dari gambar-gambarnya itu Pak. Nah, itu bisa jadi. Bisa disebut pemodelan juga. Cuman apakah itu punya formalitas? Ya biasanya punya sih ya. Ya sih, nggak apa-apa. Bisa disebut model juga. Ya sebenarnya nggak ada definisi yang mana yang termasuk model, mana yang enggak. Cuman di kuliah ini diberitahu aja kira-kira model itu apa sih. Kalender, saya punya kalender nih. Kalender ini ya model loh. Dia memodelkan apa sih? Memodelkan waktu misalkan. Memodelkan gerakan bumi mengelilingi matahari. Oktober kenapa kok bulan ke-10? Oh ternyata di kenyataannya bumi itu sudah mau sampai untuk putaran berikutnya. Kayak gitu. Jam ini memodelkan waktu juga. Kenapa kok jam itu bentuknya gini? Kenapa kok cuma sampai jam 12? Oh ternyata ngelihat dari matahari atau putaran bumi itu, atau kita lihat sekarang di bumi ya, matahari itu muternya kayak gimana sih? Oh ternyata kayak jam. Jam itu memodelkan kenyataan waktu. Jadi kalau menu, misalkan Mas Ignatius bilang, menu itu apakah termasuk model? Mungkin saja, saya juga nggak tahu. Tapi bisa dicek lagi, atributnya
sebuah model itu, ciri-cirinya model itu memenuhi atau enggak. Gitu Mas. Ya, Pak. Natius. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang Mas Yuda Fatila Willis. Silakan. Ini terpilih loh ini Mas Fatila Willis ini mewakili global apa itu kemarin. Iya, Pak. Mantap, Pak. mantap. Selamat. Hebat Selamat Pak Yuda. Mantap Pak Yuda. Kasih tahu, Iya. kasih Pak Yuda. Ini berarti tanyanya harus bahasa Inggris. Pak Yuda. Ayo Pak Yuda, bahasa Inggris Pak Yuda. Bahasa Inggris, Pak Yuda. Balik. Tanyanya harus bahasa Inggris ini. Latihan. Kasih tahu. Kayak I just want to clarify like Ayo. Ya. what is the tangible difference between the accurate and precision on this context of model sih Pak gitu. Ya, good question. Accuracy and precision is actually kind of a similar things. Jadi kalau akurasi itu lebih kepada bagaimana kita tepat mengenai sesuatu ya. Tapi kalau presisi itu apa ya? Mirip ya sebenarnya. Akurasi dan presisi. Kalau akurasi itu mungkin lebih tepat menggambarkan apakah dia sesuai dengan state dunia nyata, whether or not the model is representing actual things, but precise is like the data. If you want to model something like COVID-19, you can look at the precision, like how different it's on the real life or not. Kayak gitu. Misalkan presisi ini sesuai dengan data sebenarnya apa enggak, standar deviasinya berapa. Tapi kalau akurasi itu ya mirip sih sebenarnya. Saya juga nggak bisa jelasin. Kalau teman-teman ada yang tahu perbedaannya apa, ini saya cuma ngambil dari buku. Perbedaannya akurasi dan presisi. So sorry I cannot answer your question. Thank you very much ya Pak. Thank you. Ada lagi enggak? Iya, Yuda. Sudah ya? Iya. Oke, kalau sudah saya ngumumin UTS aja lah ya. Siap, Pak. Siap. Siap, elit global. Mantap. Iya, UTS. Iya. Oke, Iya, Jamal. Oke, jadinya maunya kuisnya sekarang apa minggu depan? Next week. Minggu depan ya, Pak. Next week. Next week, I think. Perbincangan baik-baik cara kekeluargaan. Because I gurung study, so. Yeah, of course, yeah. True. Kan biasanya kan sebelum kuliah itu harus belajar dulu biasanya. But But what? nothing. Pause. Oke. Fikri, yuk. Nah ini kalau kayak gini minggu depan kita kelasnya in English aja. Oh no. Aduh. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pemrograman itu lebih gampang loh kalau English. Karena kalau diartikan tuh kadang-kadang aneh. Misalkan variabel nih ya, kita belajar variabel. Atau namanya variabel operator namanya sama dengan. Kalau di pemrograman itu sama dengan ini, misalkan variabel sama dengan itu kita tulis dalam bahasa Inggris ya, itu assignment operator. Tapi kalau bahasa Indonesia apa coba? Operator penugasan, nggak masuk. Ini mendingan bahasa Inggris aja. Nggak apa-apa, Indo aja Pak. Ya udah nih, karena kalian maunya UTS. Kuisnya minggu depan aja waktu libur. Jadi silahkan minggu depan jangan lupa loh ya waktunya loh. Oke, Pak. Yes. Oke, Pak. Oh benar, saya tunjukkan ininya dulu. Jadi gini, bisa cek di aula. Oh, aulanya belum tak buka sih. Minggu depan bukanya. Untuk kuis. Jadi gini nanti tulisannya kayak gini. Hanya ada 1 kali attempt kuisnya. Kuisnya pilihan ganda. Soalnya mungkin ya terkait materi kita. Jadi kalian kalau mau belajar lebih ke konsep sih ya daripada ke contoh. Jadi kalian kalau mau belajar itu bisa ke bukunya Carl Beecher. Saya sudah share di aula. Bisa lihat PPT, bisa lihat rekaman. Silahkan. Tapi mungkin kalau saya lebih suka dari buku. Karena kalau dari rekaman itu saya ngomong kan kadang-kadang ada sesuatu yang hilang kayak komunikata gitu kan.
ada sesuatu yang hilang. Jadi mending dari buku. Terus cuman ada 1 kali attempts, 1 kali percobaan. Kalau kalian close sudah nggak bisa buka lagi kuisnya. Jadi kalau sudah siap baru buka. Nah, kuisnya dibuka 8.50 pas. Saya kasih, karena waktunya 1 jam ya, saya kasih toleransi keterlambatannya 15 menit seperti biasa. Jadi kalau kalian ngambilnya itu kuisnya bukanya itu 9.05, itu pas selesainya 10.05. Tapi kalau kalian telat, kalian jam misalkan setengah 10 baru buka kuisnya, itu nggak akan cukup 1 jam. Karena nanti 10.05 dia nutup sendiri kuisnya. Gitu. Nah, dan karena saya juga nggak bisa ngawasi, jadi ya silakan diawasi sendiri. Kalian juga udah orang dewasa ya, sudah tahu tanggung jawab masing-masing. Mau nyontoh, mau sebenarnya saya juga nggak bisa mengontrol gitu kan. Jadi diawasi sendiri. Kalau mau bagus ya belajar, jangan nyontek gitu. Oh, Pak, ini materinya dari awal kan ya, Pak? Oh iya, dari awal, dari bab pertemuan pertama sampai sekarang. Nah, ini surprise. Anjay. Project tengah semester. Nah, ini kita UTS-nya nggak perlu kayak kuis lagi. Kita nggak perlu nggak perlu belajar kayak nulis sesuatu. Nggak kayak UTS-nya anak SMA ya. UTS-nya ini saya ganti project. Tanya apa UTS? Oh, project tengah semester. Ya, UTS atau PTS. Boleh lah, serah. It's just name kan. Nah, ini mahasiswa dalam satu kelas, ini nanti bisa dibuka di aula. Sudah, insya Allah sudah open. Jadi mahasiswa dalam satu kelas ini nanti sudah dibagi menjadi 8 kelompok kalau nggak salah saya baginya. Itu yang bagi aula loh ya. Jadi random. Oh, iya. Ya, random. Yang bagi aula. Saya kliknya auto create gitu. Saya nggak perlu mikir banyak-banyak ya. Nggak gacha, Pak. Terus, apa? Nggak digacha. Nggak digacha. Nggak tahu yang gacha itu si modelnya, aulanya. Udah acak kok. Saya lihat udah acak kok. Nggak urut atau nggak apa. Tapi nggak tahu ya randomnya berapa persen. Pokoknya random lah. Nah, satu mahasiswa di sini nanti, ini gimana? Kalian mau milih atau mau di random topiknya? Bentar Pak, ini setiap kelompok itu harus beda atau gimana Pak? Ya harus beda lah, saya kasih kasus beda. Oh, random aja sih Pak, kayaknya. Ya, Random aja Pak. Ya udah kalau gitu habis ini kita main gacha lagi. Saya baca petunjuknya dulu. Aja ya nih. Iya, gacha. Iya. Nah, tugasnya itu apa sih tugasnya? Tugasnya itu kita diberikan suatu masalah, ya, suatu masalah. Terus kita harus bisa memecah permasalahan itu, kita harus bisa menawarkan solusi dari masalah itu dalam bentuk algoritma. Jadi nggak dalam bentuk produk jadi. Karena kita kan belum belajar ngoding ya. Bentuk algoritmanya aja, kira-kira menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nah, yang dikumpulkan adalah, jadi ini deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Karena pas UTS itu 2 minggu, deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Yang dikumpulkan adalah laporan, ya, laporan dalam bentuk proposal, kayak proposal. Kalian nanti kalau misalkan sudah lulus mau bikin kayak CV atau bikin PT yang isinya ngelobi petinggi itu ya gini nih, bikin proposal ya, isinya latar belakang, pendahuluan latar belakang masalah, definisi masalahnya apa, terus rencananya, metodenya apa, rencana langkah-langkah penyelesaian metode, kalian mau apain, kenapa kok harus gitu, terus nanti solusinya apa dalam bentuk algoritma. Ya kan? Nah, selain laporan, kalian juga harus buat video. Videonya itu seperti business pitch. Ada yang tahu business pitch? Kalau kayak startup, misalkan dia punya startup ini, misalkan nih, saya mau buat startup one click warung kopi, misalkan ya. Terus di depan saya itu ada investor, banyak ini investor. Bagaimana kita membuat video itu, atau bagaimana kita mempresentasikan solusi kita atau startup kita itu supaya investornya ini membiayai kalian.
Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Dari solusi penyelesaian itu, misalkan, masalah kita hari ini adalah pandemi, kita butuh kopi secepatnya, misalkan ya. Terus hal yang saya tawarkan adalah one click copy. Ketika kita klik, kopinya langsung ada dari HP, misalkan gitu. Saya nggak tahu caranya gimana. Misalkan HP-nya itu keluar kopinya, mungkin ya. Itu kan kayak jualan ide lah istilahnya. Nah, idenya itu selain laporan tadi juga video presentasi. Cuman kasusnya akan nanti saya bagi di random. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Berarti itu kayak promosi gitu lah, Pak? Maksudnya saya punya ide ini gitu lah, Pak? Ya kayak promosi, ya kayak presentasi. Kayak business pitch kalau saya bilang. Jadi kalian tuh mempresentasikan hasil laporan kalian, tapi dalam bentuk yang menarik. Gitu. Ya terserah kalian nanti mau buat videonya itu gimana. Pokoknya harus ada yang ngomong, gitulah. Ya kan? Jangan pakai suara Google Translate loh, nanti aneh gitu. Nah. Gitu. Kok nana-nana, Pak? Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan kinerja kelompok dan kontribusi anggota kelompok. Jadi bisa saja nanti satu kelompok itu nilainya nggak sama. Jadi jangan iri. Misalnya teman waktu presentasi itu yang satu ini benar-benar menguasai materi, yang satunya itu cuma baca misalkan ya. Waktu dilihat di nilai akhir kok nggak sama nilainya, itu jangan marahin temennya ya. Itu salah kalian sendiri. Nah, jangan lupa referensi. Misalkan kalian mencarinya itu dari buku atau dari artikel jurnal, jangan lupa direferensikan dari mana aja. Ingat, kita nggak boleh referensi Wikipedia, karena memang nggak boleh referensi halaman Wikipedia ya kan. Jadi bisa dicari itu apa sumber referensi yang valid itu apa. Nah, ini daftar kasusnya di sini. Saya bagi ya, kalau gitu ya. Kopinya ke Ayo, Pak. Will of Bagi, Pak. Destiny. Will of Destiny apa? Iya, Ya, baca. yang mau tanya boleh, silakan. Ini Pak, berarti nanti yang presentasi ini setiap anggotanya gitu Pak ya? Oh iya, dalam satu kelompok. Oh. Jadi satu kelompok satu video. Kayak semisal nanti diakalin misal gini Pak, berarti ada membuat perbagiannya gitu Pak ya? Oh iya pasti dong. Oh. Jadi dibagi-bagi, memang dibagi-bagi. Oke. Kalau semisal nanti Mas buatnya dibuat Zoom gitu, di record gitu. Buatnya apa? Presentasinya tuh semua ngumpul jadi satu Zoom, terus di record gitu nggak apa-apa Pak? Oh ya nggak apa-apa. Kan kalian nggak harus kumpul. Nggak boleh, nanti saya dimarahin kalau kalian kumpul itu. Bentar saya buatin gajahnya nih, split. Soalnya ngopi. Pak. Ya. Itu harus kelihatan mukanya nggak? Nggak harus kan ya Pak? Harus dong. Oh harus. Okay. Iya. Kenapa? Malu dah? Enggak Pak. Kasih blur mukanya. Jangan di blur. Suaranya juga jangan dikasih kayak yang jualan pentol borak itu. Pak, tadi kan ini Pak, ada kontribusi itu kan, itu pembagian tugasnya ditaruh di mana Pak? Di proposalnya juga? Gak usah, itu kan nanti dari apa namanya presentasi itu kelihatan kalian tuh yang kontribusinya paling tinggi yang mana. Jadi sebisa mungkin menguasai materi itu kelihatan kok. Siapa yang benar-benar menguasai materi, siapa yang cuman urunan jajan, ya. Saya dulu juga kuliah soalnya, kan tahu kan. Kalau saya dulu urunan jajan tuh kelihatan. Deskripsi lengkap apa itu namanya kasusnya bisa dilihat di aula ya. Ini saya cuma bagi topiknya. Saya nanti juga catat. Bentar saya ambil. Supaya nanti nggak lupa kelompok yang. Oh ya, kelompoknya belum tahu ya kalian ya? Sudah Pak,
Yang di Oh, aula itu, sudah. Pak. Yang di aula, Oh Pak. iya, yang di aula. Ya udah. Enggak, Pak. Saya sekalian ngedit aja waktu itu. Ya, bentar ya. Berarti Ya, deadline-nya tuh Deadline-nya 4 November. ya. Kenapa? Itu dikumpulnya berarti pas UTS-nya ya, Pak? Atau mulai dari UTS-nya atau mulai dari sekarang dikerjakan? Oh, kalau mau ngumpulin besok udah jadi, nggak apa-apa. Oh, Nggak ngelarang belum saya. sih. Iya. Pak Jago. Nggak ngelarang saya. Kalau misalkan mau ngumpulin habis ini kelas terus kalian garap 4 jam selesai ya. Ya udah, nggak apa-apa. Satu malam. Top global. Kumpulin Satu malam 15 proposal. Boleh. dengan bantuan Jin. Oke. Boleh banget itu. Jadi ini udah saya buat available dari hari ini dan kalian sudah bisa ngumpulin dari hari ini. Batasnya itu ini 4 November jam 8.50. Jadi setelah 8.50 ya seperti biasa ada pengurangan nilai ya, sesuai kesepakatan kita. Oke, Pak. Oke, sip. Saya sambil ngedit dan tak lupa Itu ngumpulin di kasusnya. aula atau di mana, Pak? Aula. Oh, okay. Laporannya aula, nanti link YouTube-nya juga, jangan lupa. Kalau nggak ada link YouTube-nya, nilainya separuh loh. Maksudnya YouTube video presentasinya, Pak. Iya, YouTube-nya video presentasi. Mau YouTube-nya apa kamu? Videonya nggak dipublik kan, Pak? Maksudnya yang khusus link doang, Pak, yang bisa lihat. Publik lah, ini kan kita buat. Publik lah, Yud. Publik lah. Malu tak? Publik lah, Yud. Masa nanti yang bagus di repost sama TTM. anak AGE gak berani, Ra. Makanya bahasa Inggris juga loh, Yud. Jangan lupa, Yud. Wajib, Yud. Iya, betul itu. Elit global, loh. Benar, ini tak buatin. Ayo, beban. Ayo, Yud. Semangat. Ayo kita putar. Putar. Bismillah. Pengundian nasib. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya, putar ya. Untuk kelompok 1 dulu ya. Siap. Oke, Bur. Sekretaris. Catat. Tak catetin, no? Tak catetin di aula. Oh, siap. Kasusnya bisa dilihat di bukletnya. Praktikum online ya. Bentar. Kelompok 1 praktikum online. 2. Ini kelompok 2. Detailnya silakan dilihat masing-masing. Kelompok 3. Penjadwalan kapal pesiar. Kelompok 4. Jadi memang ada studi kasus yang nggak kepakai. Penjadwalan apa ini? Pengiriman barang. Rekomendasi tempat hiburan. Kelompok 6.
kredit kendaraan bermotor. Kurang 2 ya? Kelompok 7. Pengelolaan buku. Kelompok 8. Kelompok 8 pengelolaan antrian. Pegadaian. Udah. Sudah ada. Nama kelompoknya di bawahnya sudah saya kasih semua juga. Oke. Ada yang pertanyaan? Pak, saya mau tanya Pak, tapi di luar ini sih Pak, di luar materi sih Pak. Ya, tentang apa tuh? Biasanya ya UTS nih Pak. Biasanya UTS ya. tuh gimana sih Pak? Maksudnya apa udah terjadwal masing-masing matkulnya tuh apa gimana ya Pak? Biasanya. Biasanya itu ada namanya minggu UTS. Minggu UTS. Jadi dalam minggu UTS itu memang ada UTS yang diadakan mata kuliah masing-masing. Kalau sekarang ini sesuai apa namanya mata kuliahnya. Nah, ini mulainya tuh tanggal 26 ya Pak ya? Atau tanggal 2 ya Pak? Seharusnya sih tanggal 26 seharusnya. Tapi karena kita mundur seminggu, jadi ya tanggal 2. Oh, oke Pak. Jadi cuman ada satu minggu untuk UTS. Jadi mata kuliah lain kalian juga ada UTS ya kan? Ada Pak. Ada Pak. Seharusnya sih. Gak tahu kalau fisika Pak. Ada fisika. Soalnya nggak pernah Zoom, nggak pernah itu Pak. Oh nggak pernah kuliah ya? Iya Pak. Iya. Cuma disuruh baca PPT Pak. Independen. Nggak disuruh absen juga. Kayak kuliah online beneran ya? Coursera ya? Ya udah nih ada yang tanyain nggak nih? Tentang UTS boleh, tentang materi sebelum-sebelumnya yang belum paham boleh. Kita masih punya waktu berapa nih? 10 sampai 10.30.